Oke, selamat datang di perkuliahan algoritma struktur data. Kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu adalah pohon ya. Dan lebih spesifiknya nanti kita akan coba bahas lebih banyaknya adalah pohon biner. Oke, kita masuk dulu terkait dengan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama adalah mahasiswa memahami definisi pohon dan pohon biner. Jadi di sini pohon itu nggak harus biner ya. Secara general ada NR. N-nya bisa 3, 4, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan pemahaman tersebut mampu membuat fungsi sederhana yang memanipulasi pohon. Misalnya nanti ada mendelete daun, insert daun, dan seterusnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengimplementasikan fungsi pemroses pohon dalam bahasa C, yaitu adalah melalui praktikum dari teori yang kalian dapatkan selama di kelas. Oke, berikutnya sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan pohon, kita coba lihat apa saja yang bisa kita strukturkan dalam pohon. Yang pertama di sini contohnya adalah menu dalam aplikasi komputer. Salah satunya adalah Notepad. Di sini ada menu, di sini parent-nya ya, ada anaknya adalah file, menu format, menu view, di mana menu file ini ada sub menunya juga ya. Ada option juga new, open, save, exit, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini identasinya. Oke. Kemudian di subbab buku tesis kalian misalnya, atau di sini ada diktat struktur data, kita juga bisa strukturkan ke dalam pohon. Dimana kalau di sini ya dia menggunakan identasi. Oke. Berikutnya kita juga bisa menstrukturkan silsilah keluarga dengan pohon. Oke. Jadi kira-kira itu 3 contoh persoalan sebelum kita nanti lebih detail membahas tentang struktur data pohon. Berikutnya kita coba lihat definisi dulu dari pohon dan bagaimana pohon ini bisa kita gunakan untuk pemrosesan nanti kita proses secara rekursif. Ini adalah pohon ya. Kemudian kita ada akar di sini, oke, yang paling atas. Jadi ini akarnya di atas, beda dengan pohon di dunia nyata ya, di mana akarnya di bawah, kemudian daunnya di atas. Ini kebalik, daunnya di bawah, akarnya di atas. Kemudian ini ada subpohon. Oke, subpohon, dimana kalau misalnya subpohon ini kita tarik, ya subpohon itu juga pohon ya. Oke, dimana ini adalah akarnya dan ini adalah daunnya. Di case ini ada 3. Oke, subpohon adalah pohon. Jadi di definisi rekursif pohon, basisnya kita manfaatkan menggunakan akarnya. Kemudian subpohonnya, ya tadi subpohon itu adalah, karena subpohon itu adalah pohon, berarti kita bisa manfaatkan untuk di recurrence-nya. Oke, ini ya, definisi tree adalah himpunan terbatas, tidak kosong, dengan elemennya sebagai berikut, yaitu adalah akar dan subpohon, di mana subpohon itu adalah pohon itu sendiri juga. Kemudian suffix ir di sini, ini generalisasi aja, di mana ini menunjukkan berapa maksimum subpohon yang dapat dimiliki oleh suatu pohon. Contohnya misalnya maksimumnya adalah 2, berarti kita sebut sebagai binary. Kalau misalnya secara general ya NR ini. N-nya bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat lagi istilah-istilah yang ada di pohon ya. Pertama adalah ayah atau father atau parent di sini. Contohnya kalau di pohon ini adalah A di sini, di mana si parent ini dia memiliki anak, child-nya adalah B dan B dan C. B dan C ini adalah sibling atau saudara. Berikutnya subpohon ini, sekali lagi dia juga adalah pohon. Berarti pohon ini memiliki parent ya, B di sini, dan child-nya adalah D dan E, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat aja di gambar ini, di layar ini. Oke, oh ya, terakhir ini ada daun, di mana daun itu ya yang paling ujungnya ya, dia sudah tidak ada anaknya lagi. Kita sebut sebagai daun atau leaf. Oke. Kemudian ada jalan atau path. Contohnya di sini adalah path-nya ada A, C, H, I. Oke, berikutnya ada derajat atau degree, yaitu adalah banyaknya anak sebuah simpul. Contohnya di sini C ada degree-nya 2, H ada 1, G adalah 0. Selanjutnya ada level, panjang jalan dari akar sampai simpul tertentu. Contohnya ini E, berarti ini berapa? 1, 2, 3 ya, 3. I berarti di sini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Berikutnya kita kenal dengan kedalaman, depth dari pohon misalnya di sini ya. Berarti adalah tingkat terpanjang dari pohon tersebut ya. Kalau di sini terpanjangnya mana? Berarti ini ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga depth dari pohon ini adalah 4.
Selanjutnya ada lebar. Oke, ini adalah maksimum jumlah simpul pada suatu tingkat. Contohnya di tingkat 3 ini maksimumnya ada 4. Kalau di tingkat di sini 4 maksimumnya berapa? Berarti 4 dikali 2 atau 8 ya. Begitu pula seterusnya. Oke, kita lihat berikutnya beberapa ilustrasi representasi dari pohon. Kita bisa merepresentasikan pohon dalam graf seperti ini. Oke, saya kira ini sangat jelas. Kemudian kita bisa merepresentasikan dalam bentuk himpunan. Ya, ini sama saja, berarti parentnya di sini, childnya di sini, dan di sini, di mana child itu adalah pohon juga ya. Sub pohon itu adalah pohon juga. Ini parentnya B, anaknya D, E, F, dan seterusnya. Ini ya sama aja ya, equal. Beda representasi saja. Kemudian representasi menggunakan identasi ya, seperti ini ya. Parentnya, kemudian level berikutnya ada B dan C dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kalian diminta untuk membangun pohon dari inputan terminal, katakanlah, ya kalian bisa menggunakan pita karakter kemarin dengan strukturnya, dengan formatnya seperti ini. Kita menggunakan kurung buka, kurung tutup untuk merepresentasikan tadi anaknya, kemudian anaknya lagi dan seterusnya. Oke, nanti akan kita bahas di section-section berikutnya. Oke, kita lihat kemudian definisi dari pohon biner. Pohon biner adalah pohon himpunan terbatas yang mungkin kosong atau terdiri atas sebuah simpul yang disebut akar dan dua buah himpunan lain yang disjoin. Jadi tidak ada intersection ya, disjoin, yang merupakan pohon biner yang disebut sebagai sub pohon kiri dan sub pohon kanan dari pohon biner tersebut. Seperti tadi, sub pohonnya adalah pohon juga. Oke. Ini contoh dari pohon biner ya, dari komputasi ini, pohonnya adalah ini, 4 dikali 5, hasilnya kita tambah 3. Oke, ini adalah contoh pohon biner yang lain. Ini pohon biner yang lain, yang satunya adalah condong kiri, yang satunya adalah pohon biner condong kanan. Oke, kita sekarang lihat ADT pohon biner ini dalam notasi algoritmik. Oke, yang perlu saya tekankan adalah ini ya, elemennya dari pohon itu, node itu ada 3 isinya, yaitu adalah info type ya, info type-nya di sini contohnya misalnya integer. Kemudian left di sini, ini adalah pohon biner juga, di mana pohon biner ini adalah address. Address ini adalah menunjuk ke node, yaitu adalah node berikutnya ya. Oke, jadi seperti itu ADT dari pohon biner ini. Kemudian akses atau selektornya, jika P adalah binary tree, maka kita bisa akses akarnya dengan akar P, left P untuk mengakses sub pohon kirinya, dan right P untuk mengakses sub pohon kanannya. Nah, kemudian misalnya kita ingin meretrieve, mengambil semua elemen kita, kita simpan dalam list, atau misalnya down, kita ingin retrieve, kita ambil semua, kita simpan dalam list, ya kita bisa membuat tambahan struktur data. Contohnya ini list of node, ini address list ya, address list, di mana address list ini dia menunjuk ke ini elemen node, di mana di situ ada info type-nya dan ada next dari elemen list-nya. Oke, jadi seperti itu. Nanti akan kita coba lihat saja satu persatu di slide-slide berikutnya. Ini implementasi di bahasa C. Oke, untuk selektornya kita bisa menggunakan macro define seperti biasa. Info type-nya di sini contohnya menggunakan integer, kemudian binary tree-nya itu adalah address ya. Address, di mana address-nya ini adalah pointer yang menunjuk ke T-node ini ya. T-node di mana tadi isinya ada 3 ya. Ada info type-nya, ada infonya berupa info type, tipe datanya, kemudian sub pohon kiri dan sub pohon kanannya. Oke, dan ini adalah pohon biner kosong, P-nya sama dengan nil. Ini ya, kita aliaskan binary tree itu adalah address. Ini mirip representasi di list implicit kemarin ya. Jadi kita bisa gunakan pemrosesan rekursif nanti. Oke, kita akan coba lihat dulu konstruktor. Konstruktor ini seperti biasa adalah untuk membangun tipe data menggunakan elemen-elemennya. Nah, di konteks ini elemen dari tree itu apa? Ya ada 3 ya. Pertama adalah akar, kedua adalah pohon kiri, ketiga adalah sub pohon kanannya. Jadi begitu kita memiliki 3 elemen ini, ya kita bisa mengkonstruk sebuah pohon. Di sini diberikan function dan juga prosedur, sama saja, tergantung nanti kita ingin menggunakan yang mana.
Oke, berikutnya selektornya tadi juga sudah kita bahas ya. Ada selektor untuk akar, subpohon kiri dan subpohon kanan. Selanjutnya kita akan coba lihat memori manajemennya di sini. Ada alokasi dan ada dealokasi. Untuk alokasi diberikan sebuah nilai info type, misalnya tadi adalah integer, contohnya berapa? Kita passing nilai 7 gitu ya. Berarti kalau misalnya kita alokasinya berhasil, contohnya menghasilkan P di sini, maka info P-nya itu adalah 7 tadi, X di sini yang kita passing. Dan left-nya itu nil, subpohon kirinya, dan subpohon kanannya juga kita assign nil. Nah, kalau misalnya alokasi dari P tadi adalah gagal, ya berarti kita kembalikan nil ya. Oke, kemudian untuk dialokasi ya berarti ini mengembalikan address P yang tadi aja yang sudah digunakan. Kemudian sebagai catatan untuk list of node tadi ya, contohnya tadi misalnya kita ingin meretrieve semua daun dari sebuah pohon, kita retrieve dalam bentuk list of node ini, ya kita harus buat primitive memory manajemennya sendiri. Contohnya di sini, di sini kan kita memiliki alokasinya di pohon itu ada 3 ya, isinya ada info, ada left, ada right, sedangkan di sini ada 2 saja tadi, infonya dan juga ada next elemennya ya, sehingga ya ini kedua hal ini beda, sehingga kita harus perlu primitive memory management tersendiri. Oke, kemudian kita masuk ke melihat predikat-predikat penting dari pohon biner. Yang pertama adalah is3 empty. Berarti gimana? Gampang aja, kita cek binary tree-nya yang berupa address tadi apakah nil atau enggak. Selanjutnya is one element, ya kita cek aja jika dia tidak kosong, kita cek anak kiri dan anak kanannya harus kosong, karena is one element itu ya dia hanya punya di karannya itu, akarnya itu ya. Jadi kirinya kosong, kanannya juga kosong. Kalau misalnya pohon itu kosong, is3 empty ini ya, ininya ke sini berarti ya is one elementnya false, karena ya pohon kosong bukan is one element. Oke, berikutnya predikat ada is underleft. Ini untuk mengecek apakah pohon itu underleft. Underleft berarti dia hanya punya anak kirinya saja, kanannya tidak ada. Oke. Underright kebalikannya, dia punya anak sebelah kanannya, kirinya nggak ada. Berarti kirinya nil, kanannya dia ada. Oke. Selanjutnya is a biner, berarti dia memiliki anak dari kiri dan kanannya ya. Oke, seperti itu. Nanti akan kita coba lihat penggunaannya seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba lihat definisi rekursif. Yang pertama menggunakan basis 0 dulu. Saya ingatkan basis itu adalah terkait dengan mekanisme berhenti dari proses rekursif. Oke, kalau basis 0 berarti berhentinya saat tree-nya itu kosong ya. Kita bisa menggunakan predikat is3 empty di sini. Kemudian untuk recurrence-nya di sini pohon biner tidak kosong, terdiri dari simpul akar dan 2 anak, yaitu adalah subpohon kiri dan subpohon kanan. Dimana tadi subpohon kiri dan subpohon kanan itu adalah pohon biner juga, ya, sehingga di sini kita bisa gunakan di recurrence. Berikutnya untuk basis 1, berarti ya kita cek jika pohon itu hanya satu elemen dengan predikat is one element. Oke, jadi berhentinya nanti ketika pohon yang kita passing itu satu elemen. Kemudian di bagian recurrence-nya, pohon biner tidak kosong terdiri dari sebuah simpul akar dan 2 anak yang, ini penting nih, salah satunya tidak boleh kosong. Karena apa ya? Kita berhentinya, jadi proses recurrence ini kan selalu menuju ke basis ya. Nah, kalau tujuan kita adalah is one element, ya berarti salah satu anaknya nggak boleh kosong. Ya kalau kosong semua ya basisnya jadi gimana? Nggak valid ya definisi ini. Oke, nah untuk mengecek itu kita bisa gunakan predikat tadi is underleft, is underright, dan is biner. Ya, nanti akan kita coba lihat saja beberapa contoh penggunaannya. Nah, contohnya yang saya mau sampaikan adalah basis 1 ini contohnya misalnya kita ingin menghitung berapa sih nilai maksimal dari sebuah pohon di elemen di pohon itu. Nah, pohon kosong tuh kan nggak ada nilai maksimalnya, sehingga ya kita di sini menggunakan basis is one element. Kalau basis kosong misalnya kita ingin menghitung berapa jumlah elemennya, ya itu bisa kita gunakan basis kosong. Soalnya kalau pohon kosong ya kita nanti return jumlah elemennya 0. Tapi tadi sekali lagi untuk maksimal nih pohon kosong berapa nilai maksimalnya itu nggak ada definisinya ya, sehingga sekali lagi kita gunakan is one element ini atau tadi basis 1. Oke,
Berikutnya kita akan coba lihat terkait dengan pemrosesan traversal dari pohon. Ini contohnya adalah pohonnya ya. Sebelum kita bahas lebih detail, kita akan coba bahas high levelnya dulu. Ada pre-order, ada in order, ada post order. Ini ada urutannya di sini ya, yang warna orange ini. Kalau pre-order urutannya adalah akar kiri kanan, berarti akar itu ini kita proses dulu. A. Oke, kemudian akarnya sudah terproses ke kiri. Oke. Oke, terus kemudian diproses juga. Oke. Terus kemudian ke kiri lagi di sini C. Oke. Kemudian kiri sudah habis, kemudian di kanan D ya. Ini A B C D. Kemudian ini kiri sudah habis, terus ke kanan akarnya diproses E. Terus ke kiri dulu akarnya diproses F, terus kemudian ke kanan akarnya diproses G. Jadi A B C G E F G. Kemudian untuk in order urutannya adalah kiri akar kanan. Oke, berarti gimana? C kiri akar, B kanan, D. Kemudian A di sini ya, akar kirinya tadi sudah terproses kan, kemudian terus akar, baru kanannya di sini kiri dulu F, kemudian akar dan kanan. Ini ya, di sini urutannya kalian bisa lihat di sini. Berikutnya untuk post order berarti kiri kanan akar, berarti kiri C, oke, kemudian D kanan, terus akar B, oke. Ini sudah terproses sebelah kiri, berarti kemudian kanan dulu. Kanannya berarti subnya ke kiri dulu ini F, kemudian ke kanan G, kemudian baru akarnya E. Nah, kiri sudah, kanan sudah, baru akar terakhir A di sini ya. Oke. Nah, kita coba lihat lebih detail di notasi algoritmiknya. Ini ada pemrosesan pre-order. Ini saya skip aja karena sama ya. Di sini langsung saya tunjukkan print pre-order aja. Bedanya cuma di sini aja. Ini proses. Ini prosesnya langsung output. Kita outputkan akarnya saja. Oke. Tadi urutannya adalah akar kiri kanan. Berarti kita proses dulu akarnya. Kemudian kita call rekursif di sini ya, manggil dia sendiri print pre-order ini. Kita passing adalah sub pohon kirinya, left. Kemudian berikutnya kita panggil lagi, kita passing right-nya. Tadi ya, akar kiri kanan, sehingga urutan outputnya tadi adalah ini. Dan dia akan berhenti ketika istrinya empty ya, istri empty di sini. Oke, berikutnya in order. Ini sama saja, bedanya adalah di urutan ini ya. In order tadi urutannya adalah kiri akar kanan, sehingga ya kita call dulu in order left dari pohonnya, kemudian kita proses, ini adalah akarnya, kemudian kita kanannya ini ya, in order right si pohonnya. Oke, sehingga outputnya adalah ini. Berikutnya untuk post order. Oke, di sini sama, basisnya adalah basis 0. Oke, ketika dia basis 0 ya dia berhenti, dan di sini do nothing. Kemudian urutannya adalah kiri kanan akar, berarti kiri kanan ini ya memanggil dirinya sendiri, dan terakhir akar adalah diproses. Contohnya tadi prosesnya adalah kalau print berarti cuma mengoutputkan saja, dan ini adalah tadi urutan prosesnya ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu dulu segmen video kali ini. Sampai ketemu di segmen video berikutnya.